Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan proses untuk membuat logo Android. Dan logo yang akan kita buat akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Dan ini kalau kita lihat sebenarnya untuk membuat logo Android seperti ini kita cukup mempergunakan dua jenis objek saja. Jadi yang pertama kita mempergunakan objek berupa rectangle, ya, berupa kotak. Yang kedua adalah objek berupa lingkaran. Nah, bagaimana proses untuk membuatnya? Sebelum kita lanjutkan tutorialnya, pastikan Anda sudah mensubscribe channel ini, Ide Tutorial. Semangat pembelajar! Oke, yang pertama adalah kita buatkan dulu kotak, ya. Kita buatkan dulu kotak untuk badannya. Oke, caranya supaya ini kita ambil sebagai sampel untuk memasukkan gambar ke dalam wilayah desain kita. Caranya adalah kita masuk ke menu file, kemudian import, ya. Atau kita tekan juga tombol yang ini juga boleh, atau dengan cara menggunakan tombol Ctrl I. Selanjutnya kita pilih gambarnya, klik dua kali kalau sudah ketemu, kemudian dengan cara klik tahan geserkan kita masukkan ke dalam wilayah kanvas kita. Ya. Oke, pertama kalau saya pengen membuat sebuah objek dengan ukuran yang sama seperti ini, maka caranya adalah saya mengambil dulu jenis tools yang dipakai. Ini misalnya saya pengen membuat badan. Nah, badan ini menggunakan kotak. Maka di sini saya ambilkan dari titik ujung, ya, dari titik ujung atas di sini. Kita klik tahan geserkan ke bagian bawah. Oke, seperti ini. Jika sudah, saya kembalikan ke pick tool. Ya, ingat bahwa kembalikan ke pick tool itu setelah kita melakukan perintah apapun dan akan beralih ke perintah yang lainnya. Ya, kemudian saya pindahkan objeknya. Langkah berikutnya adalah kita buat lengkungan di bagian bawah. Nah, sama seperti di cara pembuatan logo Pertamina, maka proses untuk melengkungkan di bagian bawahnya adalah dengan cara mengklik aktifkan objeknya, kemudian kita lihat di bagian atas, pastikan tanda kuncinya ini tidak aktif, ya, tanda gemboknya kita matikan dengan cara mengklik saja. Kalau dalam posisi seperti ini, dia berarti aktif. Jadi ini harus kita nonaktifkan, kita klik kembali seperti itu. Nah, kemudian bagian pojok kanan, ini kita sesuaikan nilainya, misalnya saya gunakan 0,5, sehingga bagian kiri pojok bawahnya pun juga sama, 0,5. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat objek berupa kepalanya. Nah, kepalanya ini sebenarnya kita buat menggunakan lingkaran. Nah, bagaimana caranya supaya lingkaran itu lebarnya sama dengan badan, gitu ya. Nah, caranya adalah kita pergunakan ellipse tool, kita pergunakan lingkaran di sini, kita klik. Oke, kemudian kita akan memulainya dari bagian node sini, ya. Ada keterangan node. Posisi node itu sudah bisa dipastikan bahwa dia berada di bagian paling ujung, di paling sisi. Oke, saya tekan di sana, kemudian saya geserkan bebas. Kita abaikan dulu bentuknya, yang penting tadi sudah diklik, kemudian sampaikan ke node di bagian ujung yang lain. Masih dalam posisi mouse-nya tertahan, mouse kirinya tertahan, kemudian kita tekan tombol kontrol. Nah, sehingga akan berbentuk seperti itu. Tombol kontrolnya ditahan, kemudian kliknya kita lepas, mouse-nya kita lepaskan. Oke, sehingga seperti itu. Nah, kemudian lingkaran ini akan kita bawa ke atas supaya bisa berada di bagian atas dari badannya. Supaya pergerakannya tidak bergeser kanan kiri, maka ini saya geserkan dengan cara menekan tombol shift atau menekan tombol kontrol, sehingga dia akan terkontrol, sehingga dia tidak akan bergeser ke kanan ke kiri. Saya geserkan begini. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian untuk memotong lingkaran menjadi dua, kita pergunakan tools namanya
slice ya. Namanya slice atau knife, maaf, ada di dalam menu, ada di dalam tool crop ya, crop tool. Kita klik tanda panahnya, ada knife di sana. Kita arahkan ke lingkaran ini. Kalau kita pengennya membagi dua sama persis, maka kita ambil di bagian posisi kuadran. Kita arahkan sampai nemu kuadran ya. Kita klik lepas. Kemudian kita geserkan sampai ketemu kuadran di samping kanannya atau titik node-nya ya. Kemudian kita klik. Oke. Selanjutnya kita kembalikan dulu ke pick tool. Nah, kemudian bagian bawah ini sudah terpisah sehingga sudah bisa di-delete. Cara mendelete-nya cukup dengan mengaktifkan objeknya, kemudian tekan tombol delete. Oke. Kemudian ini kita atur jaraknya. Jadi dengan cara aktifkan kepalanya ini. Ya, kita klik kepalanya, kemudian tekan kontrol, geserkan ke bagian bawah. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Selanjutnya kita akan membuat objek tangan dan kaki. Dan kalau kita lihat di sini lebar kakinya sama ya, lebar tangannya juga sama, sehingga cukup kita membuat satu objek, kemudian nanti akan kita duplikat. Nah, caranya kita akan mempergunakan rectangle kembali. Ya, kita ambil dari sini kira-kira sebesar ini. Oke. Kemudian kita roundkan setiap bagian, setiap sudutnya. Maksudnya kita bentuk supaya dia ada lengkungan. Caranya adalah karena ini pengennya semua bagian, semua sisi, semua sudut akan di roundkan, maka kita di sini bisa memanfaatkan tools namanya shape tool ya. Kita pergunakan shape tool di sini. Kemudian kita arahkan ke bagian ujungnya salah satu. Klik tahan geserkan sampai ke bagian paling bawah mentok gitu ya. Sehingga akan terbentuk seperti itu. Nah, ini akan kita terapkan untuk kedua tangan, kemudian untuk kedua kakinya. Sehingga untuk yang lain, untuk tangan, ini bisa kita duplikat. Caranya bagaimana? Kita menduplikat ke kanan ya, dengan cara kita aktifkan objeknya ini, kita ambil dari titik tengahnya, ada center di sini. Kemudian kita klik tahan, geserkan ke kanan. Supaya posisinya sama, sejajar, maka sambil menekan tombol shift atau menekan tombol kontrol. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat lagi ke bawah untuk kakinya. Untuk menduplikat, saya ulangi. Caranya berarti kita tekan tahan mouse-nya, geserkan ke kanan sambil menekan shift atau kontrol. Kemudian untuk melepaskannya dengan cara klik kanan, tetapi posisi kontrol atau shift-nya masih ditahan dan tombol kiri di mouse juga masih tertahan. Oke, sehingga akan seperti ini. Saya duplikat lagi ke bagian bawah. Oke, kemudian saya duplikat lagi ke kaki yang satunya sambil menekan tombol kontrol atau shift ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini jarak antara tangan satu dengan tangan yang lain terhadap badan ini kan masih berbeda posisinya. Artinya tidak sama jaraknya gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyamakan jarak tangan kanan dan kiri ataupun kaki kanan dan kiri supaya terbagi sama jaraknya terhadap badan? Maka caranya adalah kedua tangan ini atau kedua kaki ini harus kita grupkan dulu. Nah, caranya kita seleksi dua objek ini ya. Masih ingat caranya seleksi? Jadi kita ambil dari bagian kosong, klik tahan geser, pastikan dua objek itu tercover oleh wilayah seleksi kita ya. Kemudian ini kita grupkan. Jangan lupa pastikan bahwa posisi rata atasnya sudah rata. Jika kita tidak yakin itu sudah rata atasnya, maka silahkan tekan tombol T di keyboard. Tombol T itu adalah untuk rata atas ya. Kemudian kita grupkan. Grupkan itu berarti dijadikan menjadi satu objek ya. Kita bisa menekan tombol ini, menu di atas ada group, atau tekan tombol Ctrl G di keyboard ya. Sehingga dia akan ada tanda silang-silang seperti ini, artinya dia posisinya sudah tergrup, sudah menjadi satu kesatuan. Tapi suatu saat kalau misalnya kita pengen pisahkan masih bisa ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia itu bisa
rata gitu, pembagian antara kanan dan kirinya rata, sama. Caranya adalah kita aktifkan objek yang sudah kita gabungkan ini, atau yang akan dijadikan merata ke bagian mana, kemudian kita tekan tombol shift dan kemudian kita klik objek yang akan kita jadikan acuan. Nah, yang akan kita jadikan acuan di sini adalah objek badan atau objek kepalanya. Maka saya klik di badannya di sini. Oke. Kemudian kita ratakan tengah supaya terbagi kanan kiri, berarti kita harus menekan tombol C untuk meratakan secara vertikal ya. Tekan tombol C di situ tanpa tombol kontrol. Nah, sehingga di sini sudah terbagi rata ya. Ini seperti ini, kemudian ini pun juga sama. Oke. Nah, dengan cara yang sama juga demikian untuk yang kaki. Berarti kakinya ini juga sama, kita blok ya, kemudian kita grupkan. Oke. Kemudian saya tekan shift dan klik di bagian badannya. Ya. Alasannya kenapa tadi digrupkan? Karena yang akan kita jadikan perataan itu kan kedua objek ini. Sedangkan kalau dia belum digrupkan, berarti nanti objek ini bisa saja menyatu. Sehingga objek ini harus digrupkan dulu, harus dijadikan satu dulu ya. Kemudian tekan save, klik di bagian badannya. Ya, kemudian kembali kita tekan tombol C di keyboard. Nah, sehingga dia akan rata gitu ya. Oke, kemudian juga untuk antenanya bagaimana nih? Nah, antena juga sama, dia menggunakan objeknya berupa kotak begini. Kemudian kembali kita runkan supaya setiap sudutnya ada lengkungan. Kita pergunakan shape tool, kemudian klik tahan dan geserkan ya. Nah, kan seperti ini. Nah, supaya dia itu bisa miring ya, bisa miring seperti ini, maka opsinya adalah boleh kita miringkan atau lebih bagusnya kita rotasi. Caranya bagaimana? Kita aktifkan dulu objeknya, kemudian kita klik sekali lagi sampai akan muncul seperti ini bentuknya. Kemudian kita ambil dari salah satu sudut, ya, salah satu sudut, kita klik tahan, geserkan. Nah, sehingga akan begini. Oke. Nah, kemudian kita posisikan dulu. Saya posisikan di sini misalnya. Kemudian ini kita duplikat. Ya, kita duplikat ke samping kanannya, tetapi posisinya supaya dia itu langsung kebalik. Nah, bagaimana caranya? Kita klik objeknya, kemudian kita tekan ambil dari bagian kiri tengah. Ini ya, saya ambil dari kiri tengah, tandanya pastikan dua arah, dua tanda panahnya dua arah. Klik tahan, geserkan ke samping kanan atau kebalikan posisinya seperti ini. Saya geserkan supaya bentuk dan ukurannya sama. Saya tekan kontrol di keyboard. Nah, akan begini. Kontrolnya masih ditahan, klik kirinya masih ditahan, kemudian saya tekan klik kanan. Nah, barulah kontrol dilepas, mouse juga klik kirinya dilepaskan. Gitu ya. Jadi setelah kita lepaskan, tadi klik kanan, perlahan klik kirinya lepaskan, saya ulangi ya. Jadi saya ambil dari tengah kiri, klik tahan, geserkan ke kanan sambil menekan kontrol, kemudian klik kanan, posisi kontrol dan klik kiri masih ditahan. Oke, kemudian setelah klik kanan dilepas, perlahan klik kirinya lepas, baru kemudian kontrolnya yang dilepas. Jadi tombol kontrol dilepas terakhir. Oke, kemudian ini kita geserkan ke kanan sambil menekan kontrol. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi ini kita masih belum yakin nih apakah dia itu berada di tengah-tengah atau tidak. Nah, dengan cara yang sama seperti kaki dan tangan tadi. Berarti kepala ini dari antenanya ini kita blok ya, kemudian kita grupkan atau tekan Ctrl G, kemudian tekan Shift, klik badan atau klik kepala ya, sama aja. Karena ini intinya posisi klik yang terakhir itu adalah objek yang akan kita jadikan sebagai acuan. Kemudian kita ratakan tengah vertikal dengan cara menekan tombol C
gitu ya. Sudah jadi. Ini selanjutnya adalah kita kasih warna ya. Caranya kita blok saja semuanya, kita kasih warna. Silakan mau dikasih warna apapun. Saya kasih warna kuning misalnya, kemudian hilangkan warna tepinya dengan cara klik kanan gitu ya. Nah, saya gunakan warna ini misalnya. Oh ya, bagaimana dengan matanya? Juga sama. Ini berarti pakai lingkaran menggunakan ellipse tool. Kita tekan kontrol supaya lingkarannya sama betul ya. Kemudian kita duplikat ke samping kanan supaya objeknya sama rata. Berarti kita grupkan dulu. Kemudian tekan shift, klik kepalanya, tekan C supaya dia rata tengah. Jadi intinya tangan, kaki, antena, dan mata itu konsepnya berulang ya, sama persis seperti tangan, seperti kaki, seperti antena. Demikian juga akan kita terapkan terhadap matanya. Oke, seperti itu simpelnya cara untuk membuat logo Android. Nah, kalau ingin kita jadikan gambar ini bagaimana? Nah, kalau untuk menjadikannya sebagai gambar, maka ini harus kita ekspor. Kalau untuk proses penyimpanan biasa seperti dokumen-dokumen yang lain, berarti file save ya. File save, kemudian kita simpan. Jadi kalau menyimpan itu berarti adalah berupa project ya, yang suatu saat masih bisa kita edit kembali. Nah, misalnya saya ganti ini, saya kasih namanya logo Android. Oke, seperti itu. Dan save as type-nya dia berupa CDR ya. Kemudian saya save. Oke. Nah, kemudian supaya logo ini menjadi sebuah gambar sendiri, maka caranya adalah ini kita blok dulu ya, kita blok dulu objeknya. Atau objek-objek yang lain yang memang tidak kita pakai di close deh, dihapus aja ya, dihapus saja. Kemudian sisakan hanya objek ini saja, pastikan hanya objek ini saja yang tersisa. Kemudian kita pilih export ya, atau Ctrl E. Nah, kemudian kita simpankan di bagian mana akan ditaruh. Misalnya saya simpan di folder ya, saya simpankan di folder. Kemudian ini kalau untuk logo, sebaiknya dia save as type-nya menggunakan PNG. Artinya dia nanti akan transparan gitu ya, tidak akan ada warna putih ngeblok gitu. Tetapi kalau dia berupa poster, berupa bahan-bahan iklan, maka bisa kita pergunakan formatnya JPG. Nah, untuk objek ini karena dia berupa logo, maka saya pergunakan tipenya menggunakan PNG. Selanjutnya diekspor ya. Kemudian transparansinya pastikan tercentang, nah sehingga akan seperti ini. Saya oke. Kemudian ini saya minimize dan kita lihat hasilnya ya. Saya lihat hasilnya. Tadi saya simpankan di folder mengajar, kemudian kelas desain, dan inilah hasilnya. Kita buka. Oke, seperti inilah hasilnya, hasil dari desain logo Android yang baru saja kita pergunakan. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.